Di balik banyaknya kerusakan hutan, masih ada orang-orang yang memilih menanam harapan. Indonesia adalah negeri dengan paru-paru tropis dunia, tapi di balik hijaunya pepohonan, ada cerita tentang kehilangan hutan, kehilangan air, dan kehilangan arah terhadap alam. Indonesia memiliki kawasan konservasi seluas lebih dari 27 juta hektar untuk menjaga keanekaragaman hayati, sumber air, dan hutan tropis. Namun, kerusakan terus terjadi akibat penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan hilangnya habitat satwa. Di balik semua ini, ada satu akar persoalan yang jarang dibicarakan. Pola ekonomi sekuler, buat cara berpikir yang memisahkan manusia dari alamnya. Menjadikan hutan sekedar sumber bahan mentah, tanah hanya aset, dan sungai hanya saluran ekonomi. Pola ini menuntut pertumbuhan tanpa batas, tapi lupa bahwa bumi punya batasnya. Inilah wajah ekonomi yang mengejar keuntungan jangka pendek, tapi meninggalkan kerugian ekologis jangka panjang. Akibatnya, konservasi melemah, tata kelola rapuh, dan nilai-nilai keberlanjutan sering dikorbankan. Tapi kira-kira gimana ya kalau ternyata ada orang yang memilih jalan yang berbeda? Tahu mengenai dulunya ini lahan ini seperti apa sih, Bu? Baik, saya kenalin dulu. Nama saya Ibu Rosita. Kebetulan saya sebagai owner di sini, pemilik lahan ini. Dan memang ini dari dulu itu lahan yang kritis, yang sangat kritis. pH-nya 2 cuman sampai 4. Dari 2000 meter sekarang 30 hektar. Kita satu keluarga memang cita-cita membuat hutan. Dan almarhum suami saya waktu pertanyaan pengen rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada. Sebagai ibu orang sini nih, orang Bogor asli ya, buat tantangan tersendiri buat ibu. Jadi gimana caranya ibu bisa membuat hutan? Akhirnya kita beli dari masyarakat tuh yang mau nikahin, yang anaknya ngambek beli motor, banyak seperti itulah. Jadi terus berlahan kita membeli lahan, mau diapain pada saya itu juga bingung. Kenapa mesti bingung mau diapain tanah ini? Dan ini sangat gersang, tidak ada air. Akhirnya kita ngobrol dengan pegawai-pegawai dan di sini lagi ngebersihin lahan dia sendiri, bukan lahan orang. Lagi kerja di lahan dia sendiri. Saya tanya, Bu, kerja ngapain? Lagi ngebersihin lahan, mau nggak kerja sama Ibu? Akhirnya kita juga belajar dengan masyarakat, karena mereka yang punya. Akhirnya bertambah dan bertambah si tanah ini. Akhirnya jadilah meluas seperti ini. Dan Ibu, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di lahan ini, dari lahan kritis ya. Iya, dari lahan kritis dan sangat gersang, sekarang sudah menjadi hijau. Dari tidak ada mata air, jadi sekarang ada mata air. Diagram ini menunjukkan bagaimana rehabilitasi lahan kritis dapat membentuk sistem ekonomi sirkuler yang memulihkan alam, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di tahap awal, program ini dimulai dari penanaman pohon endemik dan restorasi lahan. Ketika pohon-pohon masih kecil, dilakukan metode tumpang sari, menanam sayuran, serta tanaman bernilai menengah. Tumpang sari ini penting karena dua hal. Satu, memberikan pemasukan cepat kepada masyarakat. Dan dua, membantu menyuburkan tanah melalui penggunaan pupuk organik, sehingga pertumbuhan pohon semakin optimal. Namun, ketika hutan mulai tumbuh besar dan tajuknya menutup lahan, tumpang sari tidak lagi digunakan. Pada fase ini, kegiatan ekonomi beralih ke peternakan dan wisata edukasi hutan organik. Peternakan menghasilkan 3 produk utama: penjualan langsung, olahan hasil ternak, serta pupuk organik yang kembali memperbaiki tanah. Menariknya, hasil peternakan ini bukan produk biasa. Hutan organik menghasilkan telur omega dan ayam organik yang dibesarkan tanpa pakan kimia. Produk-produk ini banyak digunakan oleh orang-orang dengan kondisi medis seperti autis, serta direkomendasikan beberapa dokter karena kualitasnya lebih baik dan lebih aman dibanding ayam pakan komersial. Ketika peternakan menghasilkan pupuk kandang,
Pupuk tersebut digunakan untuk perawatan hutan, membentuk siklus sirkular yang terus berputar dan menjaga hutan tetap sehat. Sementara itu, wisata edukasi memberikan pemasukan tambahan yang membantu pembiayaan operasional dan pemeliharaan hutan. Semua alur ini menunjukkan bagaimana masyarakat bisa berpindah dari ekonomi sekuler yang merusak menjadi ekonomi sirkular yang memulihkan. Sebuah model yang diterapkan nyata di hutan organik Megamendung. Hutan tumbuh, masyarakat terbantu, dan alam kembali bernapas. Hahaha.